Shalom, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Tuhan masih menjaga kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami rindu untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita dan suluh bagi setiap langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Yang mengatakan, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang diceritakan oleh penulis Injil Matius di pasal 26 ayat 4 sampai 13 adalah kisah yang sangat terkenal. Kisah tentang seorang perempuan di daerah Betania yang mengurapi Yesus. Ia mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang harganya sangat mahal. Dan ia mau memberikan yang terbaik bagi Yesus. Ketika si perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal, murid-muridnya memandang secara negatif. Murid-muridnya memandang bahwa tindakan si perempuan itu hanyalah sebuah pemborosan. Menurut murid-murid Yesus, uang yang digunakan untuk membeli minyak wangi yang mahal itu lebih baik digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Namun Yesus menegur murid-muridnya. Yesus justru membela si perempuan yang mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Yesus berkata bahwa si perempuan itu sudah melakukan hal yang baik. Si perempuan itu mempersiapkan penguburannya. Yesus tahu bahwa dia akan mati dan dikuburkan. Dan ketika perempuan di Betania ini mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, ia mempersiapkan penguburan diri Yesus. Dan murid-muridnya tidak lagi bisa berkata apa-apa.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal adalah cara ia untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Ia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal dan mengurapi tubuh Yesus dengan minyak itu. Itu adalah wujud dari ungkapan syukurnya kepada Tuhan Yesus. Ia merasakan bahwa sejak kehadiran Yesus, ia mungkin mengalami damai sejahtera, ia mungkin mengalami sukacita. Ia dibebaskan dari ikatan-ikatan duniawi. Ia dibebaskan dari dosa. Ia dibebaskan dari ikatan-ikatan yang bertentangan dengan kehendak dan firman Allah. Dan sebagai wujud ungkapan syukurnya, ia mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Itulah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh si perempuan yang mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal adalah ungkapan syukur yang otentik, yang murni. Dan itulah yang dia bisa berikan. Mungkin dia sudah menabung sangat lama untuk membeli minyak narwastu itu, khusus untuk dipersembahkan kepada Yesus. Tapi pada intinya, dia mau memberikan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Kita sudah mengalami keselamatan. Kita sudah mengalami kehidupan kekal. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Seperti yang dilakukan oleh si perempuan yang mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tuhan Yesus tidak meminta kita memberikan yang termahal. Tuhan Yesus hanya minta kita memberikan yang terbaik, yang ada pada kita. Jangan berikan yang terbaik itu kepada dunia, sedangkan kepada Tuhan kita berikan sisa-sisa. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dia memberikan bukan sisa-sisa hidupnya. Dia memberikan segenap hidupnya, bahkan nyawanya, demi untuk keselamatan kita. Dan karena itu mari kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya sepanjang hidup kita boleh memberikan yang terbaik. Dan terutama kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kiranya tubuh dan diri kita pakai untuk melayani. Dan itu menjadi cara kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya kami belajar dari perempuan yang mengurapi tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas segala damai sejahtera yang kami rasakan dan alami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Berkati sertai kami di sepanjang kehidupan kami, jaga lindungi kami, jauhkan kiranya dari kecelakaan, dari bahaya petaka. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan selalu menjadi kekuatan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jauhkan dari kecelakaan, dari bahaya petaka, bencana dan penyakit. Lepaskanlah kami dari yang jahat dan juga luputkan kami dari cobaan. Kuatkan iman percaya kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berjalanlah bersama kami. Tuntun, bimbing langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.